Bab 1772. Keesokan paginya, Iwan bersiap-siap berangkat bersama Tari ke kantor setelah sarapan. Bukankah kamu sedang berlatih, Iwan? Apakah kamu tidak berencana melakukan hal yang sama hari ini? Tari bertanya dengan heran. Tidak, aku sudah selesai latihanku, jawab Iwan sambil tersenyum. Kalau begitu, apa hasilnya? Level berapa yang telah kamu capai sekarang? Rina mau tidak mau menyelah. Ya, aku mungkin berada di tahap akhir alam Rigiana sekarang, jawab Iwan setelah berpikir beberapa lama. Setelah hampir 2 minggu menjalani pelatihan intensif, Iwan tidak hanya meningkatkan pesat dalam pelatihan seni bijaknya, namun Iwan juga maju dengan cepat dalam pelatihan seni bela dirinya, hingga Iwan berhasil mencapai pondasi tingkat tinggi tahap menengah yang kira-kira setara dengan tingkatan tahap akhir alam Rigiana. Hal ini menempatkannya pada keuntungan besar bahkan melawan para praktisi di tahap puncak alam Rigiana sekalipun. Namun jika Iwan menggunakan pil pemicu energi dan pelindung dada kaisar, Iwan bahkan dapat menandingi praktisi bela diri di tahap alam Augana, yang mana mereka tidak mempunyai peluang melawan Iwan. Tahap akhir alam Rigiana, wah itu gila. Rina mengerucutkan bibirnya karena iri. Ketika dia pertama kali bertemu dengan Iwan, Iwan hanya berada di tahap menengah alam Mugana, sedangkan Rina hanya tertinggal sedikit. Rina waktu itu di tahap awal alam Mugana. Rina selalu dianggap sebagai bakat alami dalam seni bela diri. Namun meski begitu, Rina baru berhasil mencapai di tahap semi alam Rigiana beberapa hari yang lalu. Namun Iwan sudah maju di tahap akhir alam Rigiana, yang merupakan lompatan besar darinya. Perbandingannya benar-benar mencuri kebahagiaan. Tidak hanya itu, selain memiliki bakat alami yang luar biasa dalam seni bela diri, Iwan tampaknya selalu memiliki keberuntungan terbesar dalam menemukan harta karun langka dan berharga yang sangat membantunya dalam pelatihannya. Dengan pertimbangan ini bahkan, tahap alam Rigiana ataupun tahap alam Augana pun tidak akan pernah mampu melawan Iwan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang membuat Rina iri padanya. Dan jika tebakannya benar, Rina tidak akan pernah bisa mengejar Iwan sama sekali. Wow, luar biasa Iwan. Tari, Yuni, dan Ratna mengangguk kagum. Bahkan mereka bertiga berhasil maju pesat dalam pelatihan mereka. Yuni dan Ratna sama-sama berhasil mencapai tahap akhir alam Mugana, sedangkan Tari berhasil mencapai tahap akhir alam Hogana. Meskipun begitu, setelah menelan pil energi murni dari Iwan, Tari berhasil mencapai tahap awal alam Mugana. Namun jika dibandingkan kemajuan mereka tidak seberapa jika dibandingkan dengan kemajuan Iwan. Tari, kalian berempat juga mengalami kemajuan pesat. Selama kalian terus melakukan hal ini, aku yakin suatu hari nanti kalian semua pada akhirnya akan menerobos ke tahap alam Augana dan mungkin bahkan di tahap yang munah. Jangan menganggap diri kalian itu terlalu lemah. Iwan meyakinkan mereka. Kini setelah keempat gadis itu setidaknya mencapai tingkat tertinggi dan Rina bahkan sudah mencapai di semi alam Rigiana, mereka akan dianggap sebagai yang terbaik di antara yang terbaik di kota Jogja. Sayangnya mereka masih belum bisa menandingi sebagian besar praktisi bela diri di wilayah selatan. Ya, kamu benar, jika bukan karenamu aku mungkin tidak akan mencapai di tahap tertinggi alam Mugana, kata Rina sambil memasang wajah. Gadis-gadis lainnya mengangguk saling pengertian. Mereka semua sadar bahwa Iwanlah yang mengubah hidup mereka sama sekali. Ya, sekarang sudah larut, ayo kita berangkat kerja. Iwan mengganti topik pembicaraan dan mengajak gadis-gadis itu keluar rumah. Bab 1773. Di grup Mustika Ratu, Iwan, Tari, dan Ratna tiba di kantor. Sekarang Guru Bio Farma telah diatur dengan baik dan berjalan di jalur yang benar. Iwan memutuskan untuk lebih memfokuskan waktu dan energinya pada Mustika Ratu Group. Setelah mendirikan grup Mustika Ratu, Iwan kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke grup Bio Farma. Kesabaran adalah suatu kebajikan dan tidak ada hal baik yang dihasilkan dari segala sesuatunya yang buru-buru sebelum waktunya. Karena Iwan tidak kembali bekerja selama beberapa minggu, Tari memberinya pengarahan singkat tentang perusahaan di kantornya. Grup Mustika Ratu berkembang pesat akhir-akhir ini. Mereka tidak hanya berhasil memasuki pasar baru di wilayah selatan, namun mereka bahkan segera berkembang menjadi penyedia produk kosmetik yang sangat besar di wilayah tersebut.
Ini jauh melebihi ekspektasi Iwan, dan Iwan sangat gembira karenanya. Meskipun Iwan tidak terlalu mahir dalam menjalankan bisnis, Iwan masih dapat mengatakan bahwa grup Mustika Ratu memiliki awal yang baik dan memiliki potensi besar untuk memperluas pasarnya. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, Mustika Ratu Group pada akhirnya akan menjadi salah satu nama kosmetik terbesar di wilayah selatan berdasarkan produk unggulan dan reputasi hebat mereka. Buk 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 buk. Tiba-tiba Rizka mengetuk pintu dan masuk ke kantor Iwan. Iwan, Tari, para penjaga telah memberitahuku bahwa ada wanita muda yang ingin bertemu denganmu. Dia mengaku dari Lazada Group dan ingin membicarakan peluang menjadi agen proksi grup Mustika Ratu, jelas Rizka sambil tersenyum. Proksi? Iwan, Tari bertukar pandangan dan segera mencapai pemahaman. Perusahaan kosmetik seperti Mustika Ratu Group memiliki dua cara dalam menjalankan bisnis. Metode pertama adalah bekerja sama dengan distributor besar, sedangkan metode kedua adalah berkolaborasi dengan vendor kecil yang akan menjadi sarana distribusi proksi dan platform online. Kini setelah Mustika Ratu Group mendapatkan popularitas di wilayah selatan, jelas bahwa Lazada Group menyadari potensi mereka dan berusaha menjadi agen proksi untuk produk mereka. Apa pendapatmu tentang ini, Tari? Iwan menoleh padanya. Menurutku kita bisa mengikuti pertemuan ini dulu. Dilihat dari pertumbuhan kita, tidak akan lama lagi perusahaan lain akan mendekati kita dengan alasan yang sama. Dan ketika hal tersebut terjadi, kita akan mempunyai banyak pilihan untuk siapa harus pergi. Namun Mustika Ratu Group menjual hiasan kelas atas sehingga agen proksi kita harus menjadi distributor besar dengan landasan yang kuat dan reputasi yang baik. Jika tidak, hal itu mungkin berdampak buruk pada nama perusahaan kita. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita bertemu dengan perwakilan dari Lazada Group. Ini terlebih dahulu. Dan jika ternyata mereka tidak sesuai dengan harapan kita, kita selalu dapat menolaknya. Tari berkata setelah berpikir beberapa lama. Ya, saya sepenuhnya setuju, Iwan mengangguk. Baik Iwan maupun Tari tidak berasal dari wilayah utara dan karena itu tidak mengenal wilayah tersebut. Jadi tidak satupun dari mereka yang yakin apakah Lazada Group akan memenuhi persyaratan yang mereka miliki. Oleh karena itu, lebih baik kita bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Rizka, beritahu penjaga bahwa tamu kita dan bawa tamu kita ke ruang tunggu. Aku akan segera menemuinya di sana. Iwan pun menginstruksikan. Baiklah, gumam Rizka sebagai jawaban, lalu pergi. Bab 1774. Iwan dan Ratna memasuki ruang tamu untuk bertemu dengan Presiden Lazada Group. Namanya Juliana Song. Juliana adalah seorang wanita muda dan menawan seusia Ratna dan belum lagi dia juga enak dipandang. Juliana, itu kamu? Ratna tertegun melihatnya. Ratna, apa yang kamu lakukan di sini? Juliana sama-sama terkejutnya melihatnya di sini. Oh, saya asisten Presiden Mustika Ratu Group, jawab Ratna. Oh, jadi begitu. Juliana melangkah maju dan meraih lengan Ratna dengan penuh semangat. Senang bertemu denganmu. Iya, sudah lama, mungkin 6 tahun ya. Ratna tidak bisa menahan tangisnya. Apakah kalian saling kenal? Iwan bingung melihat seberapa dekat mereka. Padahal ini pertama kalinya mereka bertemu dengan Presiden Lazada Group. Ya, Juliana dan saya kuliah bersama, jelas Ratna. Dia kuliah di wilayah Yanbi Tengah dan Juliana adalah teman sekelas sekaligus teman sekamarnya pada saat itu. Mereka selalu dekat tapi sayangnya mereka kehilangan kontak setelah Ratna kembali ke Jogja. Kebetulan yang luar biasa, Iwan pun menyeringai setelah pertemuan mereka dengan Gordon. Iwan sekarang tahu bahwa Ratna kuliah di Yanbi dan karenanya sama sekali tidak terkejut melihat Ratna bertemu dengan teman sekelasnya yang lain di Jogja. Iwan sekarang tahu bahwa Ratna kuliah di Yanbi dan karena sama sekali tidak terkejut melihat Ratna bertemu dengan teman sekelasnya yang lain di wilayah Yanbi. Juliana, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah presiden kita, namanya Tuan Iwan Gusnadi. Ratna memperkenalkan mereka secara singkat. Senang bertemu dengan Anda, Presiden Wo. Juliana, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini presiden kita, Tuan Iwan Gusnadi. Ratna memperkenalkan mereka secara singkat. Senang bertemu dengan Anda juga, Presiden Song. Silahkan duduk. Iwan tersenyum lalu menunjuk ke kursi di seberangnya.
Presiden Gusnadi, saya minta maaf karena muncul tanpa pemberitahuan sebelumnya, tapi saya bermaksud membalas prospek menjadi agen proksi untuk Mustika Ratu Group. Di sini saya memiliki folder informasi mengenai Lazada Group. Silahkan dibolak-balik. Juliana langsung ke pokok permasalahan dan menyerahkan folder dokumen kepada Iwan. Terima kasih. Iwan mau tidak mau berseri-seri saat Iwan memindai dokumen yang disiapkan Juliana. Saat Iwan dan Tari berdiskusi, mereka bermaksud menawarkan kesempatan kepada beberapa distributor besar di wilayah selatan untuk menjadi agen perwakilan Mustika Ratu Group untuk memanfaatkan model bisnis sekunder. Lazada Group adalah perusahaan yang mereka cari, dan mereka adalah distributor besar dan mapan dengan reputasi baik di kalangan konsumen, dan memenuhi semua kriteria mereka. Presiden Gusnadi, saya ingin tahu apakah ada yang ingin Anda katakan mengenai kolaborasi kita? Juliana bertanya dengan penuh harap setelah menunggu Iwan selesai membaca. Ya, kedengarannya bagus bagiku. Kita dapat mendiskusikan harga dan menyelesaikan detail kecilnya bersama-sama. Dan jika semuanya disetujui, Mustika Ratu Group akan dengan senang hati mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan Lazada Group. Iwan pun tersenyum tetapi tidak memberi jawaban pasti. Ya, itu bagus, namun saya punya permintaan khusus sebelum kita mengambil kesimpulan apapun, kata Juliana agak ragu-ragu. Apa itu? Iwan pun bingung mendengarnya. Baiklah, Lazada Group menyampaikan keinginannya untuk menjadi agen tunggal dan distributor produk-produk Mustika Ratu Group, kata Juliana mengungkapkan maksud sebenarnya dari kunjungan. Bab 1775. Apa? Distributor tunggal? Senyuman itu menghilang dari wajah Iwan saat mendengar hal itu. Dengan laju pertumbuhan Mustika Ratu Group, Iwan dan Tari bermaksud bekerja sama dengan beberapa distributor sekaligus. Fakta bahwa Juliana meminta hal ini berarti dia bermaksud agar Mustika Ratu Group berhenti berkolaborasi dengan perusahaan lain. Ini sama sekali tidak menguntungkan Mustika Ratu Group. Presiden Gusnadi, saya tahu ini adalah permintaan besar yang ingin Anda tanyakan, tetapi jika Anda bersedia menjadikan Lazada Group sebagai distributor tunggal produk Anda, kami dapat membuat beberapa perubahan dalam harga, kata Juliana dengan sungguh-sungguh. Juliana memiliki minat alami terhadap bisnis dan meskipun Mustika Ratu Group baru mulai mendapatkan popularitas dalam beberapa hari terakhir, dia sudah tahu bahwa mereka memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar. Jika dia bisa terlibat dalam hal ini sebelum perusahaan lain melakukannya, tidak diragukan lagi ini akan menjadi keuntungan besar bagi Lazada Group. Namun kuenya hanya sebesar ini dan jika Mustika Ratu Group berkolaborasi dengan distributor lain, Lazada Group akan mendapatkan bagian yang lebih kecil. Dan inilah mengapa dia ingin meyakinkan Iwan untuk memberi mereka kepemilikan tunggal. Presiden Song, Anda tahu betul bahwa ini tidak ada hubungannya dengan harga. Aku tidak bisa menjanjikan apapun padamu. Iwan menggelengkan kepala. Karena model bisnis utama mereka adalah bekerja sama dengan distributor pasar-pasar seperti keluarga Hughes. Memberikan kepemilikan tunggal kepada Lazada Group tidak diragukan lagi akan merugikan Bank Mustika Ratu Group ketika mereka memiliki pilihan untuk bekerja dengan beberapa perusahaan proksi untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Oleh karena itu tidak mungkin Iwan bisa mengiyakan permintaan Juliana. Tolong jangan terlalu cepat menolak saya, Presiden Gusnadi. Faktanya adalah meskipun Lazada Group memiliki pasar terbatas di wilayah selatan, kami bangga dengan pasar kami yang luas yang tersebar di 4 wilayah tersisa di Yanbei. Jika Anda mengizinkan kami bekerja sama dengan Anda, Lazada Group dapat membantu Anda memperluas produk Anda ke wilayah lain di negara ini. Jelas Juliana. Juliana tahu betul bahwa Lazada Group tidak akan pernah bisa menandingi grup keluarga Hughes atau distributor besar lainnya di kawasan ini. Namun Lazada Group memiliki fondasi yang kuat dengan sumber daya yang besar. Salah satu kekuatan terbesar mereka adalah jaringan pemasaran yang luas. Mereka akan dengan mudah dapat membantu Mustika Ratu Group memperluas pasar mereka ke wilayah di luar wilayah selatan. Dan ini adalah sesuatu yang bahkan Hughes Group tidak dapat melakukannya. Iwan tidak bisa menahan diri untuk terdiam setelah mendengar hal ini. Jika Mustika Ratu ingin berkembang di Yanbei, tidak ada keraguan bahwa Iwan pada akhirnya harus memperluas bisnisnya ke luar wilayah selatan.
Namun Mustika Ratu Group baru saja membangun fondasinya di wilayah selatan dan belum memiliki sumber daya untuk mengembangkan bisnisnya di tempat lain. Jika Lazada Group ingin mendorong mereka maju, hal ini pasti akan mempercepat ekspansi mereka. Namun gagasan untuk menyerahkan kepemilikan perseorangan kepada Lazada Group masih meresahkan. Ada pro dan kontra untuk setiap pilihan dan Iwan mau tidak mau terjebak dalam pilihan mana yang terbaik untuk situasi mereka. Bab 1776. Ratna melihat Iwan mulai bimbang. Juliana menoleh ke arah Ratna dengan tatapan memohon. Ratna langsung mengerti. Setelah ragu-ragu sejenak, Ratna berkata, Iwan, Juliana adalah teman dekatku, dan alangkah baiknya jika kamu bisa membantunya. Baiklah kalau begitu Presiden Song, aku melakukan bantuan ini untuk Ratna. Dengan ini saya akan memberikan Lazada Group kepemilikan tunggal untuk menjual produk-produk Mustika Ratu Group. Iwan segera mengambil keputusan. Sekarang Mustika Ratu Group baru saja meletakkan fondasinya di wilayah selatan. Kemampuan produksinya terbatas dan jika Mustika Ratu Group harus bekerja sama dengan banyak distributor sekaligus, termasuk grup Huges yang sangat berkuasa, Iwan khawatir mereka akan melakukan hal yang sama. Tidak akan mampu memenuhi tuntutan tersebut. Daripada melakukan hal ini, lebih baik menawarkan kepemilikan perseorangan kepada Lazada Group yang hanya menuntut sedikit dari kepemilikan tersebut. Selain itu, Juliana hanya akan menjadi agen proksi grup Mustika Ratu di wilayah selatan. Dan pada saat mereka memperluas bisnisnya ke tempat wilayah tersisa di Yanbei, mereka selalu dapat menemukan distributor lain untuk membantu. Kesimpulannya, hal ini tidak akan terlalu berpengaruh sama sekali terhadap Mustika Ratu Group. Oleh karena itu, tidak ada salahnya membantu Juliana sekali ini saja. Oh, benarkah? Itu luar biasa. Melihat Iwan mengalah, senyuman muncul di wajah Juliana. Tentu saja Juliana tahu bahwa Ratna adalah satu-satunya alasan Iwan mengabulkan permintaannya. Dan memikirkan hal ini, Juliana tidak dapat menahan diri untuk melirik Ratna dengan rasa terima kasih. Jangan terlalu bersemangat dulu Presiden Song, saya punya permintaan lain. Saya dengan senang hati akan menyerahkan kepemilikan tunggal atas produk-produk Mustika Ratu kepada Anda. Tetapi ini akan terbatas hanya pada wilayah selatan dan tidak berlaku untuk tempat wilayah lainnya di Yanbei atau platform online apapun. Iwan melanjutkan. Ya, saya mengerti. Ya, kami inginkan hanyalah kepemilikan perseorangan di wilayah selatan. Kamu setuju dengan persyaratan Anda yang lain? Juliana mengangguk. Juga kita bisa mengikuti harga distribusi asli produk Mustika Ratu Group. Tidak perlu melakukan penyesuaian apapun, jangan sampai Anda kehilangan keuntungan. Tambah Iwan. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas kesempatan luar biasa ini Presiden Busnadi. Juliana terkejut mendengarnya namun tak lupa berterima kasih kepada Iwan atas kemurahan hatinya. Juliana sudah mempersiapkan mentalnya untuk berkompromi setidaknya 5 poin di bawah margin keuntungannya untuk menyetujui Mustika Ratu Group. Hal inilah yang dianggap dapat diterima oleh dirinya dan perusahaan. Oleh karena itu, Juliana tidak pernah bermimpi bahwa dia tidak hanya akan berhasil memenangkan bisnis Iwan, tetapi bahkan berhasil mempertahankan margin keuntungan aslinya. Iwan sama sekali tidak berniat mencoba menaikkan harga distribusi Mustika Ratu Group. Ini jauh melebihi ekspektasinya, jadi orang hanya bisa membayangkan kegembiraannya dalam hal ini. Tentu saja, Juliana mengerti bahwa kemurahan hati Iwan kemungkinan besar adalah perbuatan Ratna. Dan selain itu, Iwan adalah seorang pengusaha bijak yang memiliki tujuan akhir. Oleh karena itu, Juliana tidak akan terlalu fokus pada detail kecil karena hal itu akan menguntungkannya dalam jangka panjang. Memikirkan hal ini, Juliana semakin yakin akan keputusannya untuk berkolaborasi dengan Mustika Ratu Group. Baiklah Presiden Song, mari kita mulai membicarakan detailnya, kata Iwan sambil tersenyum. Ya, ayo kita lakukan itu, jawabnya. Kemudian dengan bantuan Iwan dan Ratna, dia berhasil menyelesaikan semua rincian kesepakatan mereka, termasuk waktu distribusi dan rincian pasokan produk mereka. Dengan itu, kedua belah pihak kemudian menandatangani perjanjian untuk menjadi mitra bisnis resmi. Bab 1777. Presiden Busnadi, terima kasih dan juga Ratna untuk segalanya hari ini. Saya ingin tahu apakah kalian berdua punya waktu luang malam ini untuk makan malam. Saya ingin memberi makan malam sebagai tanda terima kasih saya. Juliana menyampaikan undangannya. Makan malam tidak perlu itu, saya menghargai kebaikan Anda Presiden Song. Tapi ini adalah kesepakatan bisnis yang akan menguntungkan kita berdua. Jadi Anda tidak perlu bersusah payah.
Iwan menolaknya sambil gemetar kepalanya. Jangan terlalu cepat menolakku, Presiden Kusnadi. Ratna dan aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dan ini juga cara yang bagus bagiku untuk bertemu dengannya saat makan malam. Juliana menambahkan. Ya, Iwan menoleh ke arah Ratna dengan ragu. Iwan, karena Juliana telah dengan baik hati menawarkannya, ayo kita pergi bersamanya. Aku juga ingin menyusulnya, kata Ratna. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas tawaranmu, Presiden Song. Iwan berkata sambil tersenyum. Oke, sampai jumpa malam ini. Juliana menyeringai lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Iwan dan Ratna sebelum pergi. The Imperial Suite adalah salah satu hotel bintang 5 termewah di wilayah selatan. Dan disinilah Iwan dan Ratna bertemu Juliana untuk makan malam. Iwan dan Ratna tiba pada waktu yang ditentukan setelah bekerja. Saat ini Juliana sudah tiba dan menunggu mereka di pintu masuk hotel. Selain itu ada seorang pria jakung yang tampan berusia awal 30-an berdiri di sampingnya. Keduanya tampak dekat. Kalian udah sampai, Presiden Kusnadi, Ratna. Juliana dan pria tampan itu menghampiri mereka ketika mereka tiba. Maaf membuatmu menunggu, Juliana. Ratna pun tersenyum padanya. Tidak apa-apa, aku sudah sampai belum lama ini, jawab Juliana sambil tersenyum. Dan ini adalah ekspresi bingung terlintas di wajah Ratna saat dia melihat pria di sebelah Juliana. Oh, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini suami saya, Timothy. Dia adalah orang di belakang Lazada Group. Timothy ini adalah presiden dari Mustika Ratu Group, Presiden Iwan Kusnadi. Sebaliknya, ini adalah teman lama saya di perguruan tinggi, namanya Ratna Laksmana. Juliana memperkenal mereka satu sama yang lain. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda, Tuan Lazada. Iwan dan Ratna kagum. Sebelumnya mereka bertanya-tanya mengapa keluarga Lazada yang merupakan salah satu keluarga tertua dan paling mapan di wilayah selatan menyerahkan perusahaan mereka kepada Juliana untuk ditangani. Mengingat dia bahkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Ternyata dia tak lain adalah istri ahli waris. Senang bertemu denganmu juga, jawab Timothy sebagai tuan muda keluarga Lazada. Timothy dibesarkan dalam kemewahan sepanjang hidupnya dan tidak diragukan lagi. Adalah pria yang anggun dan anggun. Namun ketika dia melihat Ratna yang cantik, napasnya tidak bisa menahan tenggorokannya saat dia menatap dengan kagum padanya. Aura arogannya menghilang sepenuhnya. Presiden Kusnadi, Ratna, saya sudah memesan bilik pribadi di hotel untuk makan kita. Ayo masuk. Juliana berkata sambil memimpin mereka ke dalam gedung.